Hai hai halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Meila Rosyanika, seorang guru bahasa Indonesia dari SMK Negeri 3 Kabupaten Saralangun, Provinsi Jambi. Dalam video kali ini saya akan menceritakan praktik baik mengenai inovasi yang saya lakukan dalam pembelajaran. Simak video berikut ini. Tada! Ini adalah pakaian adat dan mahkota adat dari Provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi, salah satunya di Kabupaten Saralangun, Desa Lubuk Resam, ada permainan tradisional yang bernama dub-dub api. Permainan ini menggunakan bekas batok kelapa atau yang dalam bahasa setempat dikatakan sayak niung, dan juga menggunakan bahan yang berupa bungen atau artinya pasir. Nah, permainan tradisional ini sangat menyenangkan, yaitu pemainnya menciptakan istana bungen atau istana pasir dengan bekas batok kelapa. Sayangnya, permainan tradisional ini sudah mulai jarang dimainkan karena maraknya teknologi dan perkembangan zaman yang sudah mulai masuk ke Desa Lubuk Resam. Saya menggunakan permainan dub-dub api ini untuk pembelajaran teks eksplanasi kelas 11. Asesmen awal adalah hal yang sangat krusial dan penting dilakukan pada awal pembelajaran. Saya pun melakukannya lewat tayangan berikut ini. Asesmen formatif bisa dilakukan di awal dan juga di akhir pembelajaran. Untuk di awal pembelajaran bukan hanya soal pemetaan gaya belajar, tapi guru juga bisa memetakan minat dan juga kemampuan siswa. Dalam pembelajaran kali ini saya memetakan minat peserta didik saya pada permainan dub-dub api, yang nanti akan dipilihkan lagi apakah mereka berminat pada teks eksplanasi dengan konten yang berkaitan dengan fenomena alam ataupun yang berkaitan dengan fenomena alam lainnya, seperti pembagian minat fenomena alam antara proses gunung, vulkanisme, dan juga proses terjadinya hujan. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Saya pun juga melakukannya. Coba kita simak tayangan berikut ini. Selain memanfaatkan unsur permainan tradisional, pendidik juga melakukan aksi nyata penggunaan inovasi pembelajaran berupa pemanfaatan teknologi virtual reality atau VR, augmented reality atau AR, dan juga pembuatan edu game berbasis web. Pemanfaatan teknologi virtual dan augmented reality dibagi sesuai dengan minat peserta didik yang sudah didata pada saat pembelajaran. Hal ini juga menjadi perwujudan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses yang memfasilitasi peserta didik sesuai dengan minatnya. Selain memuat diferensiasi konten dan proses, pembelajaran ini juga memuat diferensiasi hasil. Proses pembelajaran berdiferensiasi karena peserta didik disajikan dengan cara yang berbeda sesuai dengan minatnya pada teks eksplanasi. Diferensiasi konten, pendidik menggunakan augmented reality dan virtual reality sesuai dengan pembagian minat peserta didik. Serta diferensiasi proses. Peserta didik nanti dibebaskan untuk mengekspresikan karya teks eksplanasi yang akan dikaryakannya, apakah fenomena alam ataupun fenomena sosial. Fenomena alam pun dapat terbagi-bagi lagi, fenomena sosial juga terbagi-bagi lagi. Karya teks eksplanasi peserta didik dibebaskan sesuai dengan minatnya. Berbicara praktik baik agak kurang lengkap rasanya tanpa menjabarkan tantangan. Saya juga mengalaminya dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, tantangannya dari kekotoran kelas karena bermain dub-dub api membuat suasana kelas sedikit kotor. Tapi ini dapat teratasi dengan kesepakatan awal bahwa saya dan peserta didik akan membersihkan secara bersama-sama kelas yang sudah dipakai bermain dub-dub api dalam pembelajaran teks eksplanasi.
Selain itu, saya juga mengalami beberapa kegagalan saat akan menciptakan inovasi berbasis edugame. Saya gagal menciptakan game di website Lumi. Ketika akan diluncurkan, ternyata terlalu berat dan ya tidak berhasil. Tapi seorang pendidik yang baik bukan pendidik yang selalu berhasil, melainkan yang selalu berupaya dan berusaha bangkit kembali dalam kegagalannya. Saya pun akhirnya berhasil menciptakan edugame melalui Genially. EduGame atau Education Game adalah game digital yang dirancang untuk pengayaan pendidikan dalam mendukung pengajaran dan pembelajaran. Ice breaking merupakan salah satu cara untuk menyegarkan kembali pengetahuan siswa dan mengukur kesiapan siswa dalam konsentrasinya menerima pembelajaran. Saya melakukannya dengan kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Ada juga satu lagi tepuk salut nih Bapak dan Ibu pendidik hebat. Nah, tapi tidak terekam dalam videonya. Tepuk salutnya begini. Tepuk salut. Salut, salut, salut. Salut. Kasihkan ke peserta didik kita yang berhasil menjawab atau apapun dalam bentuk apresiasi. Ada hal yang tidak kalah penting selain memberikan materi pembelajaran dengan cara yang tepat serta berpihak pada peserta didik, yaitu asesmen formatif. Dan saya melakukannya dengan langkah-langkah berikut ini. Peserta didik menguji pemahamannya mengenai teks eksplanasi dengan bermain game melalui gadget masing-masing lewat link yang dibagikan. Game yang dimainkan secara individu ini berisi beberapa pertanyaan mengenai konsep teks eksplanasi. Peserta didik terlihat antusias karena penggabungan konsep bermain dan belajar dalam memahami konsep materi teks eksplanasi secara utuh. Pada permainan digital ini, peserta didik juga dapat melihat jawaban yang benar pada soal yang mereka kerjakan. Praktik baik ini ternyata memiliki hasil dan dampak yang nyata dalam pembelajaran. Saya Nurul. Menurut saya, belajar augmented reality sangat menyenangkan. Saya bisa melihat proses terjadinya hujan secara nyata. Saya Fadila dari kelas 11 MM. Belajar teks eksplanasi dengan bermain duk-duk api sangatlah menyenangkan. Kami jadi mengingat permainan masa kecil kami. Dimensi profil pelajar Pancasila yang ditumbuhkan dalam praktik baik ini adalah bernalar kritis dan juga kreatif. Demikianlah praktik baik yang saya lakukan dari tanah pengabdian saya. Semoga dapat bermanfaat. Semoga juga dapat menciptakan iklim yang positif dan memacu semangat belajar, mengajar, dan juga berkarya bagi seluruh pendidik Indonesia. Salam semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.